merekam. Oke, kita mulai aja ya teman-teman. Oke, selamat siang teman-teman. Salam astronomi. Selamat siang, salam astronomi. Salam astronomi. Ya, apa? Walaupun suasananya hujan gini ya. Ya kayaknya hampir semuanya tempat kita kan semua kan hujan ya. Mager, bikin mager. Ya, tapi semoga kita tetap itu ya semangat ya ini. Apa namanya? Apa namanya sih? Semoga kita tetap semangat belajar astronominya ya. Ini pada ngantuk ya kalian ya? Agak sih. Agak ya. Ya hujan-hujan gini sih ya. Ya aku sebenarnya juga agak ngantuk sih. Cuman ya nanti paling aku tidurnya habis ini. Habis selesai ini Apa aku itu? tidur. Ini bentar. Nah aku jelasin dulu. Oke. Itu. Oke, jadi ya apa namanya hari ini kita akan eh apa namanya sih pergi ke satu tempat astronomi aja, satu situs astronomi. Jadi kan sorry aku nggak bisa tentang kalender kan dulu aku pernah bilang mau bahas tentang kalender, cuman belum bisa karena aku juga baru mulai nyari ini bahan-bahan apa namanya baru nyari Itu apa? info-infonya. Itu adalah tangan-tangan. Bentar Ibrahim nanti tak jelasin. Aku mau jelasin dulu. Jadi kan kemarin aku baru mulai nyari infonya tuh kemarin ini. Soalnya cuma tuh belum bisa jadi ya harus yang cepet aja ya yang singkat-singkat. Untungnya sih ada ini ya. Ya hawanya ngantuk ya akhirnya ya. Ya, ya tetap semangat ya teman-teman ya ini. Ini nggak gitu panjang kok dan nggak rumit ya. Hah? Apa nih? Ya jadi ini kita akan pergi ke Afrika kali ini ya. Ya jadi biar nggak Eropa melulu ya bosan pasti kayak kita. Kita akan ke Afrika lagi karena kan dulu kita pernah ya yang bahas bagian ke Mesir. Cuman kali ini ini bukan di Mesir. Jadi di tempat astronomi ini itu ada batu-batu kayak gini yang disebut pilar ya. Anggap aja ini pilar gitu. Pilar-pilar yang menonjol-nonjol kayak gini gitu. Ya, gitu lah. Tapi ini ingat ya, ini bukan taman bermain ini ya, oke, teman-teman. Ini cuma pilar doang, pilar batu. Gitu. Nah, jadi ini ada di apa namanya di Kenya. Tahu kan Kenya? Kalian? Ya. Kenya. Tahu. Oh ya, tahu nggak bagaimana kalau si Space Shuttle itu jatuhnya di situ? Terus tiba-tiba terbakar dan habis terbakar tiba-tiba berubah menjadi kapal. Hah? Apa SpaceX? Gimana gimana? Kamu ngomongin yang mana ini? Ya, aku dulu. Ini kamu ngomong apa tadi berarti? Udah kita lanjut dulu aja. Oke, jadi ini namanya agak ribet ini sebenarnya. Susah sih. Namanya situs pilar Kalokol. Ada yang nyebutnya situs pilar Nasura, atau ada yang nyebutnya Namoratunga. Dua. Ada Namoratunga satu soalnya. Dan Namoratunga artinya itu atulah orang batu ya. Orang batu dalam bahasa Turkana. Bahasa Turkana itu bahasa setempat ya. Apakah karena itu mirip batu-batunya, dan apakah batu-batunya bisa bergerak dan memakan orang? Ya nggak juga. Itu mitos lah. Nggak mungkin lah kayak gitu. Ya ada ya cerita mitosnya nanti tak ceritain. Habis setelah selesai ini. Artinya pokoknya itu orang batu di bahasa sana. Jadi itu kayak sebenarnya itu lingkaran batu. Batunya itu jenisnya basalt ya. Itu di sebelah barat Danau Turkana di Kenya. Yang dibangunnya itu pas zaman apa nih Neolitikum pastoral ya. Pastoral ini aku nggak tahu kenapa ada pastoralnya. Yang jelas itu pas salah satu bagian eranya Neolitik ya. Tuh. Awalnya sih eh, apa namanya si apa kalau call ya terserah ya kita mau manggilnya yang mana. Kalau call ya boleh, Nasura ya boleh ya. Si apa namanya Namora Tunga itu boleh. Yang jelas itu si kalau call ini awalnya diduganya dibangunnya sekitar tahun 300 sebelum Masehi. Cuman berdasarkan penggalian yang terbaru umurnya itu lebih tua
katanya berasal dari tahun 2398 tahun sebelum Masehi. Jauh lebih tua ya. Ya, ini nggak tepat 2398 apa SM ya. Cuman di sekitaran itulah. Ini aku lihat catatan ya ini. Oke, Jaden OTW. Ini bentar. Oke. Nah, jadi waktu apa namanya? eh waktu dibangunnya ini, pas tahun pembangunannya itu mungkin bersamaan dengan saat kegiatan penggembalaan renang itu sampai di Turkana nih, atau di namanya Turkana Basin ya bahasa Inggrisnya. Basin itu cekungan, jadi ini kayak lembah, daerahnya itu kayak lembah. Kalau aku sini punya tetap cekungan Turkana ya, ya lembah Turkana lah boleh lah. Penggembalaan tuh apa namanya itu ya itu tahu kan ya, apa namanya gembala-gembala gitu yang ngembalain apa hewan-hewan dalam jumlah yang besar gitu. Tahu kan ya itu kalian bisa kebayang nggak? Ada gembala terus ada banyak banget hewannya, terus yang di ya istilahnya itu di apa ya, diumbar ya, diumbar itu apa sih ya, dibawa ke padang rumput gitu makan gitu. Itu dulu tuh ada ya, sekarang aku nggak tahu masih ada atau enggak gitu. Nah, ini petanya ya. Ini si Danau Turkana tadi. Kalau di zoom tuh yang kanan, ini si Kaloko di sini. Gitu. Di dekatnya. Ini kayaknya ya. Ini yang bagian, sebentar. Yang bagian kiri, itu kan ada warna yang abu-abu gelap ini, itu udah laut. Itu. Tuh. Nanti kalian cari aja kalau kalian nggak tahu posisi Kenya yang pasnya di mana di Afrika, coba kalian cari di peta ya. Ini kan pasti gampang itu ada. Ya nggak apa dan belum terlalu telat kok kamu. Nah gitu. eh Fungsi dari si apa namanya Nasura atau situs Pela Nasura ini ya sama seperti kebanyakan situs arkeolog atau situs kuno lainnya ya. Nggak tahu situs gunanya apa. Ada yang bilang sebagai observatorium. Apa tapi fungsi lainnya mungkin tuh sebagai kuburan ya. Karena batu-batu di Kalokol ini itu mengintari suatu kuburan gitu. Itu aja sih. Mungkin. Dan karena ada kemungkinan itu, orang-orang yang sering lewat di situ itu banyak yang meletakkan batu di atas itu sebagai tanda hormat lewat gitu. Tuh. Nah, dulu itu pernah diduga sebenarnya berfungsi sebagai observatorium astronomi kuno untuk mengamati bintang-bintang, untuk kalender, bentar, untuk mengamati apa ya, bintang-bintang yang terkait sama kalender Mesir gitu ya. Cuman ternyata itu duganya salah. Yang jelas itu ada hubungan sama astronomi ya, dan hubungannya itu ini. Jadi Sinamuratunga 2 itu adalah situs apa nama itu yang apa nama itu mengarah ke sistem bintang ya. Teman-teman tahu nggak bedanya bintang sama sistem bedanya tata surya sama sistem bintang apa? Beda loh itu soalnya, bukan nggak sama. Tahu nggak bedanya? Dulu, Rumi tahu ini? Kalau sistem bintang kumpulan bintang kata Dimitri. Kalau bener. Kalau sistem bintang itu ya dua atau lebih bintang yang saling mengorbit ya di dalam suatu ya tata surya ya, bisa dibilang. Jadi bukan sistem bintang itu beda sama tata surya ya. Nah, jadi di Namораtunga 2 ini ada 19 pilar kayak gini yang berdiri dan itu katanya itu mengarah kalau mereka tuh menunjuk ke kalau misalnya tarik garis lurus ya, tarik garis lurus kayalan gitu, itu akan menunjuk ke arah sistem bintang Triangulum
sistem bintang Pleiades, terus ada Bellatrix, Aldebaran, Orion Tengah, Saib, dan Sirius. Jadi ngarahnya ke 7 sistem bintang yang berbeda. Tuh, ya, itu udah kata sih udah fix gitu ya, maksudnya udah dibuktikan. Jadi dia itu Sinar Moratunga 2 ini mungkin adalah sebuah apa namanya sih? Kalender bulan juga ya. Kalender bulan tuh nanti di dalamnya itu ada 12 bulan dan 354 hari. eh dan mungkin si kalokol ini itu mungkin ya dipakai oleh orang-orang yang berbahasa Kusi, Kusitik ya di Ethiopia Selatan. Ya ini eh aku sih masih kurang tahu ya si orang-orang yang berbahasa apa nih Kusitik ini itu mereka tuh menggunakan kalender bulannya atau kalokolnya, kayak sih kalender bulannya ya itu. Nah, jelas sih kalokol itu terkaitnya sama itu tadi 7 sistem bintangnya sama kalender bulan ada kemungkinan. Oh ya, ya itu sih sebenarnya sih kaitannya sama astronomi itu aja sebenarnya. Ya jadi kalau dilihat dari daerahnya emang gersang ya. Tuh, ini kan tadi ada gambar nggak ya? Tuh, teman-teman lihat kan? Itu ini kan si Nasura itu belakang itu padang bukan padang gurun sih, tapi apa ya? Padang yang tandus kering gitu. Itu kering banget ini, seriusan. Pohonnya aja daunnya cuman nggak sampai satu ya Iya, kak itu kelihatannya. makanya aku mikir ini kayak emang agak kasihan sih apa namanya situs Pilar Nasura ini. Soalnya udah kayak bentuknya kayak ya betul-betul biasa, nggak kayak tempat yang spesial gitu. Terus tempatnya di ya daerah yang apa ya, terpencil lah ya di tengah padang kayak gini. Dan itu pun padangnya juga kering. Itu bayangin kan ya, akan Afrika itu juga salah satu benua yang dilewati sama Katulistiwa. Jadi termasuk panas ya, kayak Indonesia gitu. Di sana udah ditambahin sama padang yang kering kayak gini. Gimana apa namanya nggak apa nama sih istilahnya? Gimana ada orang yang Pengen ke sering sana ya gitu ya. sering kesini gitu ya, pengen ke sini. Oh panas banget pasti. Aku aja udah bisa bayangin tuh, "Duh, panas banget tuh. Maksudnya aku pun kalau misalnya mau ke sana pun agak mikir-mikir dulu masalah panasnya. Karena pasti panasnya kayak nggak main deh ini. Mungkin Ya, kalau ke situ bawa anu kak es degan dulu aja kak biar nggak panas-panas oh, banget. es kan. Iya, es kan. Semoga ya. Semoga atau bawa es kalian ya kalau nggak meleleh duluan. Ya, itu. Ini buka yang tanda panah ini nggak usah ini ya abaikan aja ya. Dan jelas itu si apa nama itu Turkana Basin aku menunjukin aja itu apa lembah Turkana itu kalau dari jauh kayak gini gambarannya. Benar-benar ya tandus gini loh. Bukan padang gurun ya, tapi tandus gini kering gini. Ya. Sekali lagi tanda panahnya nggak diabaikan aja. Ya, jadi eh apa namanya ya? Si kalau kali ini katanya ya eh pas setiap bulan Desember ada banyak orang Turkana itu yang eh, berkumpul di sini di Namoratung di Kalokol ini katanya itu untuk kayak beribadah gitu ya. Sebenarnya sih eh apa sih ibadahnya itu kayak gini sih. Jadi mereka itu bentar atau coba tak lihat catatan bentar. Ya mereka tuh ya berdoa masalah hal-hal misalkan tentang keuangan mereka minta misalkan minta berkah dari Tuhan gitu. Mereka melakukannya itu di Kalokol ini katanya loh gitu. Soalnya kan ada kemungkinan juga sih kalau koloni itu tempat ritual juga ya gitu. Nah terus nah tadi ini kan Namoratunga 2. Di dekatnya itu ada Namoratunga 1 ya di sekitar 209 km di selatannya.
Bedanya Namuratunga 1 itu tidak memiliki pilar batu sama sekali, walaupun di situ juga ada kuburan juga katanya. Tuh. Jadi kemungkinan emang Namuratunga ini, kedua Namuratunga ini adalah kuburan ya. Cuman Namuratunga 1 ini aku nggak nemu kaitannya dengan astronomi, jadi aku cuman bahas yang Namuratunga 2. Ya ini tadi yang aku bahas tadi. Nah ini kata Namuratunga 1 kayak gini, cuma lingkaran batu kayak gini. Ini Namuratunga 1 ya. Mungkin banyak orang di sana soalnya pengen berdoa pada mungkin orang-orang penting zaman dulu mungkin ya Kak. Mungkin ya, ada kemungkinan juga. Tuh, soalnya emang betul ini kan kita udah selesai nih ya. Kita udah selesai. Jadi mau ngasih aja kalau info-infonya tentang si nomor tengah itu sedikit, seriusan sedikit banget. Jadi aku kemarin pernah nyari apa nama itu foto, kayak foto foto galerinya Namaratunga 2 atau 1 itu emang cuma dikit. Udah dikit beberapa nggak jelas gambarannya. Jadi emang dari sumber yang terpercaya yang membahas tentang si Turkana tentang si Namuratunga itu ada TBI ya. TBI itu Turkana Basin Institute. Jadi ada institut di sana yang mempelajari tentang Turkana Basin ini dan tentunya juga si Namuratunga. Tapi selain itu sumber-sumbernya kayak orang umum doang gitu, nggak ada yang apa ya istilahnya itu kalau bahasa Inggrisnya valid atau benar-benar bisa dipercaya gitulah. Tuh, itu gambarnya juga dikit gitu. Aku baru scroll di Google kan galeri galeri Namuratunga. Cari baru scroll ke bawah dikit udah mentok, udah selesai. Dikit banget. Oh ya, ya inilah ya Namuratunga 1. Kalau dilihat sih emang lebih asri ya, karena ada hijau-hijaunya. Cuman kaitan sama astronomi aku nggak tahu nih apa. Harusnya sih pasti ada ya. Aneh kalau si Namuratunga 2 yang kalau di Kaloko tuh ada hubungannya sama astronomi, yang satu malah nggak ada. Kan aneh. Itu. Oke, ada yang mau bertanya nih teman-teman? Yang udah selesai sih ini. Kita bahas apa namanya? Belajar tentang kalau udah selesai, ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau berpendapat? Mungkin ngasih pendapat sedikit apa namanya komentar tentang Namuratunga atau kalau Namuratunga yang kalau call gimana? Ada pendapat nggak? Hmm, ya nggak ada. Ya ada nih ya. Jadi kalau misalkan ngasih pendapat tuh kayak aku misalnya apa ya, ya mungkin harus lebih banyak di apa namanya dibahas ya si Namuratunga ini biar lebih terkenal istilahnya. Karena kan ya gini aja si Afrika kan tempat-tempat astronomi di Afrika itu ya udah dikit dan ya cuma sedikit ya yang terkenal. Ya kecuali si Mesir ya. Kalau di Mesir mah pasti ya terkenal aja piramida-piramidanya. Memang si Namuratunga ini kan di Kenya yang apa namanya kalau aku tanya-tanya kalau aku lihat ya kan Kenya tuh juga jarang apa ya namanya jarang dipelajari orang ya itu ya maksudnya kan kalau misalkan orang ngomong tentang Prancis gitu misalkan atau apa ya ya pokoknya itu negara-negara di Eropa kan mereka kan masih kebayangnya ya pokoknya itu yang udah kebal bayangan lah kalau Kenya kan enggak kan ya udah gitu di sana ada tempat astronomi tapi ya sayangnya itu kayak terbengkalai gitu loh tuh informasinya kan juga dikit nih ya nasi Namuratunga. Tuh, tuh deh ya sama ini sih aku juga pengen tahu sih kok bisa ini daerahnya tuh kering kayak gini tuh kenapa ini loh daerahnya kering. Coba ada yang tahu nggak kenapa daerahnya kering? Aku juga nggak tahu sih.
Mana? Nah nih, kalau masalah daerahnya kering itu, ya gini aja sih. Ini menurut, bentar. Betul, gunung, apa sih? Gunung, malah lupa aku namanya sih. eh yang kalau menurut kalian sih, kalian tuh, aku tanya ya, kalian tuh pengen nggak ke sini? Coba aku tanya ke kalau call. Coba aku tanya dulu. Ya pengen ke sini nggak? Mungkin Kak. Kenapa? Mungkin sih, cuman ya tetap harus persiapan dulu buat ngadepin panasnya. Iya sih ya. Tuh. Tapi kan tuh kan lihat tuh kayak tumpukan batu biasa doang gitu loh. Jadi kayak nggak kayak cuman kan itu kan di daerah Padang yang kering gitu. Yang batu-batunya kan juga ada banyak. Jadi kalau ada batu-batu ngumpul kayak gini kan kayaknya biasa aja kan dia sebenarnya. Bisa dilihat kurang itu aja sih ya. Udah tadi kan ya tempatnya udah di tempat tidur di tengah padang kering, terus di daerah yang jarang dikenal orang ya, gitu. Terus jarang dibahas juga, ya udah lengkap itu. Jadinya terlupakan lah istilahnya. Makanya aku bilang di judulnya itu astronomi yang terbengkalai ya istilahnya, istilahnya. Ya nggak terbengkalai banget sih, masih masih diurus sih sedikit. Yaitu kata Dimitri, ya itu di daerah sana keren sih, karena menurutku kalau dilihat dari peta topografi Afrikanya mungkin karena gunung yang menghalangi awan hujan dari laut untuk mencapai daerah itu. Mungkin tuh. Kamu baca dari buku, Dimitri. Ya, ya, ya. Oh, jadi kamu kayak kamu kayaknya suka geografi nih ya. Tuh, nanti sur- eh nah iya kan bener kan suka geografi. Kalau aku kan biasa aja ya itu tentang itu. Jadi kamu gimana nih? Kamu suka apa nama itu, suka yang IPA-IPA juga, tapi kamu juga suka yang geografi. Soalnya kan kalau di apa namanya di apa nama istilahnya kalau di SMA kan nanti dipisah ya dua-duanya, geografi sendiri di IPS, yang IPA ya sendiri. Ya unik aja sih kamu suka dua-duanya. Oke. Udah sih kalau aku gimana ya? Nggak, jujur aja sih kurang tertarik ya untuk ke sini ya. Karena ya gimana ya? Kurang apa ya? Kurang menarik aja sih simpelnya. Ya simpel aja sih kurang menarik gitu. Sih. Maksudnya dengan lihat udah tahu gini aja kan eh apa nama sih? Ya udah cukup sih menurut aku ya. Tuh. Cuman ya unik aja sih. Mas itu kan di Afrika sana aku pikirkan dulu kan cuman di Mesir ya yang ada tempat astronominya di Afrika. Soalnya kan di sana ngumpul ya, Nata Playa kan di ya dekat Mesir lah istilahnya. Terus di Mesir kan banyak banget ya piramida, Abu Simbel sama kuil Amun Ra itu. Atau di Kenya juga ada ya terpisah. Hmm. Ya, ada yang mau bertanya, teman-teman? Gak ada nih. Oke, kalau gitu aku coba gini. Aku kan ada dongeng nih, ada mitos tentang asal usul dari dari Namuratunga. Kalian mau dengerin nggak? Mau tak ceritain nggak? Ada mitos nih. Jadi mitos dari sana sendiri, dari Turkana sendiri. Mau aku ceritain nggak? Itu bentar. Apa? Ah, Ah, itu di dekat danau apa si nama Ratunga itu? Danau Turkana namanya. Lake Turkana. Turkana.
Itu. Mungkin apa Dimitri? Ya, cuman pengen tahu aja sih. Oh, di Lupa. sini daerahnya. Ini kan kontur apa kontur sih? Ya, setelah bentuknya Afrika nih ya, yang bagian abu-abu yang agak gelap total nih. Tuh. Ya, oke. Jadi tadi gimana? Kalian mau tak ceritain mitosnya nggak? Mitos tentang asal-usul Kalokol, Tanah ini. Mau nggak? Ya, halo, halo. Gimana nih? Kok- Boleh, Kak. Boleh. Apa? Boleh, Kak. Oke, boleh ya. Bentar. Nah, gitu aku sambil lihat catatan. Soalnya aku nggak hafal banget ceritanya. Kayaknya aku ingat deh. Jadi gini deh. Oke, aku ceritain deh ya. Jadi di mitosnya itu ceritakan dulu ada eh, sekelompok orang Turkana yang lagi apa namanya itu? Lagi berkumpul di sekitar perapian, desa perapian pas malam hari nih ya, pas malam hari. Dulu itu ada sekelompok orang yang lagi ngumpul di dekat perapian sambil apa namanya sih menari gitu ya, menari-nari. Nah, ini lokasinya bukan di Kalokol ini ya, maksudnya itu bukan bukan di sekitaran batu-batu ini, bukan. Oke. Jadi dulunya itu belum ada batu-batu kayak gini ya. Jadi dulu itu ada sekelompok orang lagi apa namanya istilahnya mungkin menghangatkan diri ya di dekat perapian sambil ya nari-nari lah, nyanyi-nyanyi. Nah, terus tiba-tiba dari padang gurunnya tadi, dari padang ya yang kering tadi, tiba-tiba tuh muncul apa nama tuh suatu iblis istilahnya. Iblis yang nggak tahu kayak gimana dan tiba-tiba muncul aja. Entah dari mana tiba-tiba datang. Nah, lucunya sih dia itu katanya ya si iblisnya itu dia tuh punya lagu dan mau nyanyi si iblisnya itu. Ya, aku sih pas aja agak lucu aja sih. Tapi lanjutnya ini. Ya, tapi kalau pas si dia itu lagi nyanyi, si iblisnya lagi nyanyi, kalau ada yang orang-orang di sana ada yang tertawa atau menangis atau yang pas bergerak atau ada yang bergerak, mereka si iblisnya itu akan mengubah orang-orang itu menjadi batu gitu, menjadi batu ya. Tuh. Kalian itu nggak tahu Medusa nggak kalian? Tahu. Nggak Tahu, tahu kan? Kak. Nah itu kan si Kepala ular itu kan. ya itu kayak gitulah. Tapi ini nggak tahu ya iblisnya Medusa atau enggak, kayak sih bukan. Jadi ya pas itu aku lanjut ya. Ya kan akhirnya orang-orang itu ya berhenti ya untuk dengerin si iblisnya nyanyi gitu. Lagunya nggak tahu apa. Tapi beberapa dari penari dari orang-orang tadi itu ketawa lucu karena ya entah ya mungkin nyanyiannya mungkin suaranya si iblisnya terlalu sumbang mungkin jadi ketawa mungkin ya tapi ya eh karena ketahuan sama si iblisnya akhirnya langsung dirubah jadi batu dan langsung jadi batu itu mereka. Terus di lain lagi ada yang nangis gitu dengar lagunya karena mungkin terharu gitu ya. Ya akhirnya dirubah juga jadi batu. Tuh. Dan akhirnya eh apa namanya? Kan dari orang-orangnya itu yang kayak apa namanya? Sekelompok suku gitu ya. Sukunya kan pasti ada pemimpinnya. Jadi si pemimpinnya itu berusaha untuk apa namanya itu nggak ketawa atau nggak nangis atau nggak bergerak gitu. Tapi nggak kuat akhirnya dia akhirnya senyum, senyum gitu. Dia mau kayak senyum mau ketawa gitu. Tapi ya akhirnya ketahuan juga dan akhirnya dirubah jadi batu juga. Dan akhirnya ya ginilah jadinya. Dan akhirnya orang-orang yang berubah jadi batu itu eh, menjadi ya pilar-pilar kayak gini yang kita lihat sekarang. Yang kalau kita namanya situs pilar Kalokol atau Nasura atau Namoratunga dua itu. Itu ya masa lalunya agak
mitosnya agak kelam sih ya istilahnya, agak dark gitu. Jadi kalau berdasarkan mitosnya, pilar-pilarnya ini adalah orang dulu. Itu. Tapi sekali lagi ini mitos ya, nggak beneran. Tapi yang namanya cerita atau mitos tuh mesti apa malah setannya malah lucu ya kan, nggak kayak Ya, bikin kayak itulah. ketawa gitu. Gitulah. Ya, nggak terlalu ngada-ngada istilahnya. Ya, namanya juga mitos. Kan cerita. Gitu. Tapi ya kalau beneran terjadi sih yang ngeri aja sih ini. Orang jadi batu. Main kundang. Oh ya, ada juga ya itu ya. Menggundang. Ya, untungnya sih ini batu-batunya nggak kayak manusia ya, kayak pilar biasa. Oh. Oke, tadi sih itu mitos saya cuma sebatas itu ya. Ya. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Gimana ada yang mau berpendapat? Kalau nggak aku kasih pertanyaan nih. Nggak ada nih. Kalau gitu aku coba kasih ya pertanyaannya. Kok itu ada Oh, di atas kok di atas eh, pilar batunya itu ada batu lagi, habis itu ada batu lagi, habis itu seimbang gitu. ya Itu ini memang sengaja dari orang-orangnya dulu atau ditaruh sama yang iseng-iseng? mungkin aku nggak tahu sih, tapi kayaknya ini karena orang-orang yang lewat kan. Tadi aku udah bilang kalau mungkin ini tuh Nasrani adalah kuburan. Jadi ada banyak orang yang lewat di situ sering ngeletakin batu di atasnya. Entah di atas di dekat si pilarnya atau di atas pilarnya itu juga ada sebagai tanda hormat gitu. Tapi Jadi kok bisa seimbang gitu batu di atas batu? ya bisa Apalagi aja. di pilar yang ketiga dari kanan. Ya bisa aja itu. Bisa aja. Ya, paling nanti kalau kena hujan ya jatuh. Bisa jatuh. Itu kan Cuma cuman kalau seimbang terus berapa tahun lagi, beribu-ribu tahun lagi bisa ngelain Burj Khalifa. wow. Tapi ini Edan. Edan. Iya sih ya. Tapi Itu pas itu kita mungkin udah pergi karena kita sudah terlalu merusak bumi. mungkin. Dugaan yang bagus tadi ya kalian berdua. atau mungkin kita sudah tinggal di Mars. Ya, amin. Siapa tahu. Terus sudah di bumi terus. Oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi? Gimana? Ada yang mau bertanya? Kalau nggak, pasti pertanyaan nih. Kak. Ya. Sebenarnya kalau mau sih sebenarnya jangan ke Afrika sih ya Kak. Kalau mau apa tuh gitu sebenarnya jangan ke Afrika, terutama bagian tengah ke bawah gitu. Oh, Soalnya makanannya biasanya makanan-makanan aneh gitu sih Kak. kayak apa misalnya? Aku belum pernah dengar sih. Aku memang pernah dengar cuman seaneh apa itu maksudnya? Kamu dapat Ya infonya apa? bisa jadi kayak kalajengking, habis itu sangga-sangga gitu. Wah itu asrama aku nggak mau itu jelas. Atau mungkin kayak babi hutan gitu. Tapi udah sih ya mungkin masih mending lah karena kan ya oke lah. Kayak masa kan ya itu kan gede ya masa ya wajar lah. Tapi kalau kalajengking nggak mau aku seriusan. Bahkan walaupun udah dibilang racunnya udah dihilangin nggak mau sampai kapanpun. Oh iya emang sih sayangnya itu tadi kan Afrika ini aku lihat ini aku bukan maksud nyindir juga ya cuman emang kenyataannya kan gitu ya si Afrika ini kan kurang apa nama sih istilahnya apa ya kurang dapat apa ya bukan kurang dapat perhatian Perhatian gitu ya Kak. perhatian kayaknya sih ya, kurang kurang dapat perhatian juga sih ya jadi kayak dari wisata kan juga kurang gitu kayak kalau aku nanya ke orang misalkan gitu tentang Afrika pasti banyak yang nggak tahu kan gitu negara-negara di sana kalau misalnya kita sebutin negara di Eropa kan banyak kan ya Swiss, France, apa Prancis, Denmark kan banyak kalau sebutin negara di Afrika misalkan aku kan dulu pernah ya apa namanya disuruh gitu aku bingung
apa ya, Mesir, Kenya, Zimbabwe, udah gitu doang. Zimbabwe pun karena terkenal aja, karena sering Ini disebut dulu. batu-batunya Rwanda. dari kapan? Kenapa? Batu-batunya dari kapan? Nggak tahu. Kalau Namuratunga 1 ini aku nggak tahu dibangunnya kapan. Mungkin bertepatan dengan Namuratunga 2 bisa jadi. Cuman kalau waktu pastinya nggak tahu. Yang jelas kalau si Namuratunga 2 tadi yang kita bahas tadi itu katanya 2000-an sebelum Masehi. Berapa tadi loh waktunya? Aku kurang ingat. Terus masih macet gitu nggak pernah lepas. Kalau Namuratunga satunya aku ya gitu mungkin nggak pernah lepas. Wow, sakti. Kalaupun dilepas pun, kalau misalkan pun ada lepas pasti langsung diperbaiki sama di sana. Kan soalnya nih ada yang mengurus soal nih si TBI ini mungkin ya, Turkana Basin Institute, Institut Lembah Turkana gitu. Jadi mereka yang sering menjelajah di sini. BTW Kalau tadi lepas ya bikin rumah dari itu aja. kenapa? Kalau bikin rumah dari batu itu aja biar nggak rusak. Enggak gitu juga kali konsepnya. Ya, tapi aku nggak tahu ya, ini jelas katakan batunya jenisnya batu basal. Batu basal tuh aku kurang ngerti ya kayak gimana. Ada teman kelasku yang dia tuh teman IPA juga, cuman dia tuh sukanya tuh geologi, geografi, aneh. Harusnya IPS ya. Nah, itu aku coba tanya ke dia, bedanya batu basal sama batu apa ya? Kalau misalkan batu Stonehenge, batu biru atau batu abadi itu kan kelihatan kan kok kayaknya terus-menerus ya dari dulu sampai sekarang strukturnya. Tapi kalau batu basal apakah iya? Itu kapan dia waktu yang dibutuhkan supaya sampai dia itu istilahnya itu terkikis ya sama air. Oh, atau mungkin dia itu suatu batu ini yang itu bisa utuh kayak gini karena kan saya juga jarang hujan kan ya. Ya nggak sih? Di sana jarang hujan kan ya? Kalau aku dengar-dengar. Ya nggak tahu Jidan atau Dimitri. Nah, kenapa? Apakah? Di sana tuh jarang hujan nggak sih? Ya, Iya kalau sih, Nah iya kalau kan jarang dilihat hujan dari kan? itunya. Nah iya itu jarang. tapi kalau sekali hujan ya bisa lumayan sih, Kak. Nah itu. Nah itu jarang hujan. Nah, makanya apa batu-batunya itu juga lebih awet mungkin ya bisa dibilang. Mungkin masalah itu ya. Nah ini aku sih agak kasihan juga ya. Sana dulu, aduh panas sih ya. Sekarang aja tempat apa namanya, sementara kita di Indonesia yang panas saja pun udah bisa dibilang karena dingin juga kan ya kalau hujan kayak gini. Itu. Ya minimal nggak kayak di gurun Atacama ya yang kayaknya hujannya bisa kapan tuh aku pernah bilang tuh berapa tahun sekali kalau nggak salah ya. Berapa tuh aku lupa. Apa nih? Negara banyak tapi banyak perangnya juga. Apa nih Jiden? Negara banyak tapi banyak perangnya juga. Ya maksudnya kan Afrika kan negaranya banyak sekali tapi perangnya di situ kan juga banyak kan ya, Kak. Kalau perangnya aku kurang nggak tahu infonya sih. Kalian baca dari buku mesti ya. Banyak ya katanya Jiden. Ya konfliknya tuh banyak, Kak. Ya itu Terlalu banyak sih. sosialnya aja udah masih gitu ya. Jadi ya agak kasihan sebenarnya sama Afrika ini. Itu. Nah, ya udah sih. Oke. Jadi ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, aku tak kasih pertanyaan aja deh. Oke, nggak ada ya. Nanti aku coba kasih pertanyaan. Kita kayaknya punya waktu 5 menit lagi. Oke, coba sebutin nama dari situs ini. Jangan yang ini deh. Ini jelas banget tadi ya. Namanya apa ini? Nama situsnya ini. Lupa, Kak. Masa ada lupa? Ini barusan ada tulisannya loh tadi. Belum ingat tentunya. Ada 3. Namuratunga 2. Oke, Namuratunga 2. Oke, boleh lah.
Nama lainnya situs pilar Kalokol, aku sebutin ya, atau situs pilar Nasura. Gitu. Untuk si Namoratunga 2 ya, Namoratunga 1 aku nggak tahu nama lainnya apa. Nah, Apa namanya? Namorakokung, Namoratunga. Namoratunga. Entah itu pelafalannya gimana ya, tapi aku bacanya gitu aja. Nah, ada yang bilang, nah ini aku juga katanya itu ada yang bilang tuh Turkana Basin Pilar. Jadi pilar lembah Turkana. Karena kan lembah Turkana itu ya. Gitu. Ada yang bilang gitu juga sih. Tuh ini. Oke, terus kemudian dia itu ada di mana letaknya? Ya di Afrika ya, cuma di Kayaknya Afrika. Oke di Kenya, benar. Oke. Benar dapat angin. Apa? Kalau benar dapat angin. Ya, kalau benar dapat angin. Kalau nggak benar, kalau salah nggak dapat apa-apa. Ya, gitu aja ya. Oke. Apa ini? Oke. Benar, ada nomor satu nggak ada. Benar, ada ngomong apa ada ya? Nah, jangan tahunnya deh. Namoratunga 2 itu oke, langsung aja kalau gitu ya. Terkait sama astronomi ada 2. Ya, aku nggak tahu, aku kurang tahu sih antara kedua kaitan dengan astronomi itu apakah keduanya itu saling terkait atau enggak. Tapi yang jelas ada 2 hubungan dengan astronomi. Coba sebutin salah satu. Itu 19 batunya katanya mirip itu. Apa? Juga sebintang yang namanya apa dilupa. Mirip, tadi apa? Jadi mirip atau apa? Mirip kan ya, Kak? Bukan mirip sih istilahnya. Posisinya bertepatan gitu ya. Kalau di arah tarik garis lurus, kalau kita ngimajinasi ditarik garis lurus dari ujung batu itu akan ngarah ke 7 apa tadi? 7 apa tadi? Masih bintang gitu ya. Ya, 7 kan 7 rasi bintang beda. Ada bintang cuman bukan rasi bintang nih ya. 7 apa tadi? Yang ngarah ke 7 apa tadi? Ada yang bisa bantu? Nih, ayo yang di chat jangan main-main terus. Apa nih? Coba jawab tadi. Ngarah ke 7 apa? Bukan rasi bintang ya. Gugus bintang. Gugus bintang. Kayaknya beda deh, gugus bintang. Kumpulan bintang. Bukan namanya bukan itu. Bukan gugus bintang ya, bukan gugus bintang. Itu nanti beda lagi. Kumpulan bintang. Bukan kumpulan bintang, mirip. Bukan mirip sih. Hampir. Bintang yang saling orbit satu sama lain. Dalam Oke, namanya apa tuh namanya? Nama astronominya. Sistem bintang ya. Sistem bintang. 2 atau lebih bintang yang saling orbit satu sama lain. Tuh. Jadi ini tadi. Arah 7 sistem bintangnya itu adalah Triangulum, Pleiades, apalagi nih? Bellatrix, Aldebaran, Orion Tengah, Saip, dan Sirius. Oke, terus satu fungsi yang terakhir, atau fungsi lagi apa? Yang terkait sama astronomi ya. Ingat nggak? Atau fungsi lainnya? Kalender pentingnya bangsa Mesir gitu ya. Bukan, itu udah ditolak itu gagasannya. Iya, apa Sebelum ya, lupa. kalender juga itu emang ini ada kaitan sama kalender. Cuman bukan sama Mesir. Kalender? Kalender bulan. Nah, kalender bulan, benar. Ya, gitu. Oke. Oke. Oke, kalau gitu pertanyaannya udah habis. Bentar. Kalau gitu dari kalian ada yang mau nanya lagi? Kalau ada.
Oke, kayaknya nggak ada nih ya. Untuk minggu depan tuh waktunya itu apa ya? Bentar. Dan minggu lalu tuh kita ngebahas apa sih minggu lalu tuh? Oh, Space Race ya minggu lalu ya. Bentar. Yes. Bukan nih. Salah. Minggu lalu kan itu ya si kok apa Void ya. Lupa. Berarti nextnya tentang itu ya, apa namanya? Teknologi angkasa ya. Apa ya? Aku sih itu sih. eh aku udah lagi jarang sih bahas tuh. Ya udah nanti tak cari ya. Kayak apa namanya itu Space Shuttle gitu ya. BTW Space Shuttle kita udah selesai ngebahas belum sih? Yang Space Shuttle ke 66-nya. Ke semuanya itu. Lupa aku, Kak. Atau mungkin masih kurang satu ya? Kayaknya kurang Oke. satu ya. Kan Enterprise Endeavour udah. Challenger udah. Enterprise. Discovery udah. Discovery Discovery. udah. Oh, Atlantis. Columbia. Kalau Atlantis sudah dulu Atlantis. Pas dulu banget emang, pas awal-awal. Pas Columbia yang belum nih ya. Columbia. Ya, Columbia sih mirip sama Challenger nanti ya bakalan. Kecelakaannya hampir sama. Ya, mirip aja sih. Ya, oke. Nih kita lihat lah ya. Oke, dari teman-teman ada yang mau bertanya dulu, ditanyakan lagi. Kalau enggak kita tutup pertemuan kita untuk minggu ini. Enggak apa ya, nggak usah sampai 1 jam pas juga. Udah 50 menit. Oke, kalau nggak ada, ya udah kita tutup pertemuan kita untuk apa namanya minggu ini ya teman-teman. Oke, kalau gitu kita ketemu ya kita ketemu minggu depan ya. Oke, dadah, selamat sore, selamat astronomi. Ya, Kak. Dadah. Dan untuk yang mau tidur siang, selamat tidur siang. Kasih, Kak. Ya, dadah, dadah. Jadi Rumi Dimitri, Bra. Dadah. Dadah.